Dan itulah kenyataan yang terjadi ketika bangsa Israel ada pada zaman Nabi Yeremia. Dua tawaran yang Nabi Yeremia mau sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, tawaran ini pun juga ada pada Bapak Ibu dan saya. Mengandalkan Tuhan kita diberkati, mengandalkan kekuatan kita sendiri maka kutuk akan berlaku. Inilah yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, karena pengaruh perkembangan modernisasi dengan berbagai macam teknologi yang canggih, maka orang sudah mulai berpikir secara intelektual, secara rasio, secara logika, bahwa untuk memperoleh segala sesuatu itu tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan, tetapi semua itu tergantung pada kekuatan intelektual, kemampuan, skill yang ada pada pribadi orang tersebut. Bahkan orang di era zaman sekarang ini, mereka sudah mulai mencari-cari kebenaran berdasarkan logika. Dan keputusan yang diambil sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Beta percaya Bapak Ibu yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah yang sementara ini mengikuti ibadah minggu pasti tidak akan seperti kenyataan yang ada. Bahwa dalam hidup kita ini kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak perlu mengandalkan logika kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Dan ini menjadi tema sentral bagi Bapak Ibu dan saya dalam pergumulan hidup di sepanjang minggu ini. Bahwa kita hidup sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 18 ini mau mengajak kita semua bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu dapatkan, segala sesuatu yang Bapak Ibu peroleh dan Bapak Ibu akan lakukan itu karena kekuatan dari Tuhan. Yeremia mengajak kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab berbicara tentang orang yang mengandalkan Tuhan, itu berarti orang yang sudah melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Hanya dengan iman dia yakin bahwa sesuatu bisa terjadi. Hanya dengan iman kepada Yesus maka ada jalan keluar dan ada harapan. Bahkan orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup dan mengalami pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan. Bapak Ibu punya pengalaman lebih daripada saya. Saya masih muda. Tetapi Bapak Ibu punya pengalaman iman dengan Tuhan sangat banyak. Susah senang Bapak Ibu mengalami itu. Dan ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, maka ada jalan keluar. Maka ada harapan, ada janji dan berkat. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang mau dan senantiasa melakukan hubungan setiap saat dengan Tuhan. Terkadang Bapak Ibu dalam ketemu punya kehidupan setiap saat kita lupa sesungguhnya siapa itu Tuhan. Nanti sudah kritis baru kita ingat Tuhan. Nanti sudah kritis baru kita ingat pendeta. Nanti sudah kritis baru kita ingat majelis. Seperti itu. Lalu memaksa seakan-akan pendeta harus berdoa dan harus ada mujizat. Atau majelis berdoa. Atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang diberikan berkat untuk menjadi pendoa. Lalu kita memaksakan seakan-akan perubahan itu harus terjadi. Padahal Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan katakan selama ini kalian melakukan apa? Sama dengan bangsa Israel. Ketika mereka ada dalam penderitaan,
Mereka lupa siapa itu Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka. Mereka lebih hidup menyeleweng, menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Saat mereka susah, mereka tahu yang bisa membantu mereka adalah Baal yang ada di sekitar mereka. Baal-Baal yang ada di bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Sehingga mereka datang dan beribadah kepada Baal-Baal itu, yang istilahnya penyembahan berhala. Bangsa Israel tidak lagi menjaga kekudusan rumah Tuhan sebagai tempat di mana mereka membangun relasi dengan Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang notabene-nya tidak berkehendak dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari lewat firman Tuhan hari ini kita diajak untuk bagaimana tetap berserah dan berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan kita serakah. Ayat 11 dari bacaan kita saat ini. Bangsa Israel dalam hidup mereka banyak dosa, banyak kesalahan yang mereka lakukan. Salah satunya ibadah mereka sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan sosial mereka sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Hak-hak hidup orang-orang miskin, orang-orang asing, janda, duda, anak-anak yatim piatu diambil oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Ayat 11 dibilang serakah. Tuhan melalui Nabi Yeremia mau mengingatkan bangsa Israel untuk bagaimana mereka bisa berubah, memperbaiki diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sebab jika mereka tidak merubah diri mereka, ayatnya yang ketiga sangat jelas. Tuhan akan mengambil semua yang sudah Tuhan berikan. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharanmu akan kuberikan, dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerah. Bapak, Ibu, apa yang Tuhan berikan for ketong di dunia ini hanya sementara. Ketong mati jua seng bawa banyak. Hanya peti, baju. Harta tidak menyelamatkan kita. Mari kita bisa memperbaiki hidup kita. Kita harus lebih baik lagi. Apa yang menjadi hak orang lain berikanlah. Tuhan ingin supaya Bapak, Ibu, dan saya menjadi yang lebih baik. Karena ketika hukuman Tuhan berlaku, tidak ada yang bisa menahan itu. Dan bangsa Israel mengalami bagaimana hukuman Tuhan kepada mereka. Sebagai seorang nabi, Yeremia dia tidak bisa melihat kondisi bangsa Israel terus ada di dalam keterpurukan. Dia berdoa, dia meminta supaya Tuhan Allah bisa mengampuni dosa umatnya. Tuhan Allah bisa memperbaiki hubungan mereka yang tadinya retak itu menjadi pulih kembali. Dan oleh sebab itu ada tawaran yang tadi saya di awal khotbah. 2 tawaran saja, andalkan Tuhan, berkat. Tidak andalkan Tuhan, maka kutuk akan berlaku. Ayatnya yang kelima dari bacaan kita Bapak Ibu, dan ayatnya yang ke-7. Ini yang menjadi kekuatan bagi Yeremia untuk bisa bersuara, menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan ingin supaya kita datang dan merendahkan diri. Tuhan ingin supaya kita datang benar-benar dari hati. Kita harus merubah diri kita, memperbaiki diri kita, mengaku segala dosa-dosa kita. Lagu Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu kalau dengar yang dinyanyikan oleh Nyong Belo ya, beta sempat catat, dan juga adik-adik pemuda dari Kenanga. Ini merupakan sebuah ungkapan hati
seseorang ketika dia mengakui bahwa dia ini adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang tidak punya apa-apa. Sehingga tadi Nyong Belo menyanyi dengan sepenuh hati bahwa hidup ini untuk Sang Pengasih. Membawa hidup dan menaruh hidup ini kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Lagu tadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini yang Yeremia mau sampaikan. Memperbaiki diri, menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan dan di bawah kaki Tuhan. Kita harus benar-benar berserah, bawa semua keluhan kepada Tuhan. Lagu pemuda tadi, adik-adik pemuda Kenanga tadi menyanyikan lagu Yesus hanya sejauh doa. Seng jauh Bapak Ibu. Yesus hanya sejauh doa. Itu berarti ada jalan keluar. Gelisah, susah, senang, Yesus selalu peduli. Ya, berseru, memanggil Yesus pun nama. Masa keton panggil anto pun nama, anto seng dengar. Ketika kita memanggil Yesus, maka Yesus akan datang. Ketika kita berseru kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan jalan keluar. Ayatnya yang ke-7 dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ayat ini. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang siap menerima berkat. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar tulus hati menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita membawa hidup kepada Tuhan? Apakah hanya sebatas kita datang beribadah minggu? Ataukah hanya sebatas ibadah-ibadah wadah-wadah atau unit-unit? Yeremia katakan, bangun mesbah dengan Tuhan setiap saat. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka membangun mesbah untuk Tuhan, tetapi kenyataannya mereka mempersembahkan persembahan bukan kepada Tuhan, kepada Baal-Baal. Yeremia mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa mari kita bangun mesbah dengan Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Setiap saat. Mari Bapak Ibu, hidup ini hanya sementara. Saat Tuhan panggil, saya bisa bilang bahwa Tuhan kasih saya kesempatan lagi. Tidak. Ketika Tuhan memanggil kita, itu kita sudah siap. Dan oleh sebab itu, dalam hidup ini marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau. Mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Membangun doa dengan Tuhan adalah cara jitu seseorang mengandalkan Tuhan. Jangan habis berdoa Bapak Ibu, lalu kita pergi lagi cari yang lain. Sekarang ini, di era modern ini, banyak sekali temuan Bapak Ibu. Orang sudah mulai memperoleh sesuatu dan ingin sesuatu, dia sudah tidak lagi berdoa meminta tuntunan dan campur tangan Tuhan. Dia sudah mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Bahkan bila perlu tindakan kriminal dia lakukan hanya untuk memperoleh sesuatu untuk kebutuhan hidup sesaat. Tapi marilah kita belajar dari kisah Yeremia ini. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tetap menolong kita semua. Sebagai orang tua dan para saksi yang hari ini membawa anak-anaknya untuk dimeteraikan
menjadi ahli waris kerajaan sorga. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Andalkan Tuhan di dalam pendampingan kepada anak. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian bahwa hidup ini jangan mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Tapi ajarkanlah kepada kedua anak ini untuk bagaimana hidup mereka berserah kepada Tuhan. Sebab ketika mereka berserah kepada Tuhan, mereka jalan kemana, sekolah di mana Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Terakhir Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan. Pendeta ini cuma setiap saat mengakhiri khotbah, ataupun khotbah cuma itu-itu saja. Mari Bapak Ibu, 12 tahun. Kita punya gereja yang ada di sektor Teratai. Sampai saat ini belum selesai. 12 tahun Bapak Ibu. Jangan kita seperti bangsa Israel. Ketika mereka tidak peduli dengan bait Allah, maka hukuman itu berlaku bagi mereka. Jangan sampai Bapak Ibu. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk ada dan tetap menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Mengakhiri tahun ini nanti Bapak Ibu 2021, hitung-hitung sudah tidak lama lagi. Pasti Bapak Ibu sudah siap rumah baru, baju baru semua. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tajib. Ya, beta kasih ingat. Tajib adalah sebuah janji iman Bapak Ibu dengan Tuhan. Untuk membantu pembangunan rumah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu berikan, kami panitia, bahkan para tukang telah melakukan apa yang menjadi kebutuhan di dalam pembangunan. Sekarang ini Bapak Ibu, kami masih membutuhkan lagi sekitar 100 juta lebih untuk pembangunan kaca gereja. Sekarang sudah dipesan, tetapi kami masih membutuhkan uang. Saya bilang untuk panitia, saya bilang untuk majelis jemaat, mari kita andalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Andalkan Tuhan. Tuhan akan suruh. Tuhan akan gerakan Bapak Ibu yang hadir saat ini pun hati untuk memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan juga akan menggerakkan Bapak Ibu yang ada di rumah punya hati untuk memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Asalkan mari kita andalkan Tuhan. Sebab ketika kita andalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tuhan tolong kita semua. Amin.